Farida? Besok aku tunggu di telaga. Farida, kamu bicara dengan siapa? Farida? Ada apa, Ayah? Ayah dengar kamu berkata-kata. Berkata apa? Orang saya sedang menghafal tentang Gulo. Oh, hati-hati. Mak Lampir masih gentayangan. Kata orang Mak Lampir tidak akan muncul lagi. Sebab sudah kapok disiksa oleh Gusti Sultan Agung. Tapi berhasil kabur. Dan tidak mustahil, suatu saat nanti dia akan bangkit lagi untuk melakukan pembalasan. Mak Lampir tidak akan berani mendekati saya. Sebab saya punya ini. Raja Wahyu Agung. Siapa kau? Beraninya memanggil aku? Lancang! Aku Nyai Bidara, murid Ki Banaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu, menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Debah! Aku robek mulutmu! Ya, meskipun begitu, kau tetap harus hati-hati. Baik, Ayah. Mardian! Halo, Mam. Hai, Pap. Kamu itu sudah jadi Belanda apa? Saya tidak suka ya bohong. Raisman, Oh, Mbak Ayu. Farida mana? Di dalam, ada apa? Dan Mardian baru pulang dari Batavia. Juragan Darwis dan istrinya akan datang kemari untuk melamar Farida. Apa anaknya mau? Farida nggak mau. Kita paksa. Masa orang tua kalah sama anak? Hanya Den Mardian yang patut menjadi suami Farida. Tampan, terpelajar, dan kaya. Den Mardian di Batavia pergaulannya luas. Temannya noni-noni Belanda. Mana mau sama Farida yang gadis kampung? Anakmu itu cantik. Kalau didandani nggak kalah sama gadis-gadis kota. Dan Mardian pasti mau. Sembara. Farida, Sembara, Farida. maaf aku terlambat. Tidak apa. Yang penting kamu datang. Dalam surat katanya ayah sakit keras. Saya jadi repot. Terburu-buru pulang. Ternyata ayah tidak apa-apa. Kalau ayah kirim surat, kasih kabar biasa, kamu pasti tidak akan pulang. Mulai sekarang, kamu tidak usah kembali ke Batavia. Loh, Mardian,
Ayah sudah tua. Sudah saatnya kamu harus meneruskan perusahaan ayah. Untuk itu, Mardian, kamu harus sudah mulai memilih calon istri. Kawin? Iya. Oh, itu toh. Jadi saya disuruh pulang buru-buru, disuruh kawin. Disuruh ambil alih perusahaan ayah. Bolehlah, saya mau. Tapi kalau disuruh kawin, nanti dulu. Ibu sudah pilih calon untuk kamu. Gadis kampung. Jangan gampang merendahkan seseorang. Kamu lihat saja dulu orangnya. Besok kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Kamu harus bertemu dengan Farida. Setelah itu, baru kamu boleh kasih penilaian. Ya? Kalau saya tidak ada acara? Aku sering ketakutan sendiri. Apa yang kita dambakan akan hancur begitu saja hanya karena perbedaan semata. Perbedaan apa? Perbedaan yang sepele, tapi berat. Kamu orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Jangan berkata begitu, Sembara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kamu bisa berkata begitu. Tapi ayahmu, budemu, mereka tidak akan membiarkan kamu anak satu-satunya kawin dengan orang miskin. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Bude Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Bicara yang benar. Farida kemana? Saestu, Ndoro. Tadi, Tenayu bilang mau ke sungai. Cuma ke sungai. Sampai sore begini belum pulang. Iya. Dia pergi dengan laki-laki. Farida sudah punya kekasih. Yang saya tahu, tidak, Ndoro. Kalau kamu bohong, awas. Aku usir kamu dari sini. Ida? Farida? Kamu dari mana? Bicara terus terang. Dari sungai. Janjian dengan laki-laki di sungai itu. Syukurlah. Aku sudah cemas kalau kamu bergaul dengan laki-laki rendahan. Kamu jangan bergaul dengan laki-laki manapun. Sebab aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Tampan, berpendidikan, dan kaya. Biar tampan, berpendidikan, dan kaya. Kalau tidak cinta, saya tidak mau. Farida? Anakmu sudah punya kekasih. Dia sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Mana aku tahu? Kamu bapaknya. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Tidak. Sungguh. Sama sekali saya tidak tahu. Bayu tahu dari mana? Farida yang mengatakannya sendiri. Dari omongannya yang selalu membantah aku, kelihatan sekali kalau dia sudah punya kekasih. Sampai kapanpun, Emak tidak akan bisa menerima Raisman. Emak tidak bisa melupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap ayahmu. Dialah yang membuat ayahmu menderita sampai dengan akhir hayatnya. Kalau kamu mencintai Farida, cintailah dia. Dia anak yang baik. Emak senang sama dia. Terima kasih, Mak. Tapi kamu harus sudah siap. Maksud Emak? Penolakan emak terhadap pinangan Raisman sudah pasti membuatnya kecewa. Dan tidak mustahil dia akan melampiaskan kekecewaannya terhadap kamu. Dengan melarang Farida berhubungan dengan kamu. Selain itu, Raisman adalah laki-laki yang gila harta. Cocok dengan kakak perempuannya, Rosmina. Katmo, besok kita berburu. Besok? Tapi Den Mardian harus bertemu dengan Farida. Dia kan calon istri Aden. Malas aku. Sudah, jangan pikir itu. Bukan urusanmu. Yang penting, besok kamu kumpulkan orang-orang. Kita pergi berburu.
berburu kemana, Den? Aku yang harus tanya sama kamu. Kamu yang lebih tahu tempat di sini. Hutan mana yang banyak binatang buruannya? Kalau hutan yang banyak binatang buruannya ya hutan larangan, Den. Tapi jangan, Den, jangan. Kenapa? Banyak harimaunya, Den. Justru itu yang aku cari. Harimau. Aku suka kulit harimau. Di Batavia, kulit harimau mahal. Bukan harimau biasa, Den. Harimau siluman. Kamu percaya tahyul? Zeh, kamu orang picik. Mardian, ayah dan ibu hari ini sudah berjanji mau ke rumah Pak Raisman. Kemarin kan saya sudah bilang, kalau tidak ada acara. Nah, sekarang saya ada acara. Berburu. Mar, Masih banyak waktu. Besok, lusa, dan hari lain. Damam, dabab. Den Mardian mau ke hutan larangan. Mardian, jangan berburu di hutan larangan. Hutan larangan itu bukan hutan biasa. Itu hutan siluman. Jangan khawatir, Bab. Ek sudah kenyang menjelajahi hutan yang angker. Hutan Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan banyak lagi. Hutan larangan, tidak ada apa-apanya. Jalan. Berhenti. Siapa kau? Jangan diteruskan. Lebih baik kalian kembali. Tunjukkan tanda perintah. Apakah kau seorang amtenar yang diperintah kompeni untuk menjaga hutan ini? Atau kau prajurit Mataram? Den Mardian, bicara apa? Orang itu kan makhluk halus. Mana tahu dia aturan seperti itu. Kau bingung. Berarti kau cuma mengada-ada. Minggir. Aku tidak punya waktu meladeni orang yang otaknya picik. Anak muda sombong. Kamu yang tidak tahu aturan. Den, sudah Den, kita pulang saja. Kita pulang Den, sudah. Pantas kau berani menghalangi aku. Rupanya kau punya ilmu kebal, ha? Den, kita pulang saja Den. Ya, kita pulang saja. Jalan terus. Aku akan buktikan pada kalian bahwa setan dan demit tidak ada. Itu semua tahayul. Ayo. Jalan. Hah.
Den. Suara orang menangis. Goblok, dasar penakut. Itu suara orang-orang kampung terbawa angin kemari. Ayo jalan. Pada kemana semuanya? Apa, Den? Harimau. Harimau? Aku tembak 2 ekor tadi. Induknya dan anaknya. Mardian, keluar. Keluar, Mardian. Atau aku seret dengan paksa. Ada apa ini berteriak-teriak seenaknya? Ayo cepat jalan. Ayo keluar. Ayo cepat jalan. Ayo. Cepat. Den Mardian, mau kemana? Jangan ikut campur. Tunggu saya di sini sampai saya datang. Mengerti? Iya, Den. Den Mardian! Den! Ayo cari! Den Mardian! Den! Den Mardian! Den Mardian! Den! Den Mardian! Den! Den! Den Mardian! Den Mardian! Den Mardian! Den Mardian! Tangkap! Tangkap! Mardian! Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai begini? Kenapa ini? Mardian. Mardian. Kerja lagi. Ayo, kerja lagi. Den Mardian tidak apa-apa. Kiai yang hebat itu tadi mana? Loh, bukankah tadi dengan Pak Kiai jalan bersama-sama ke sini? Tidak. Malah saya lihat tadi dengan juragan. Tidak. Malah saya belum berterima kasih kepadanya. Ya, mungkin masih di luar ya. Mau dipersilahkan masuk, kita jamu makan. Mari kita cari.
Tidak ada, Pak Kiai. Iya, kemana ya? Apa Pak Kiai kenal dia? Tidak. Melihatnya pun baru sekarang. Aneh. Aku menghukum Mardian. Menjadi harimau. Kamu sakit, Mardian? Tidak, Bu. Kenapa? Wajahmu kok pucat? Cuma kurang tidur saja. Tidak apa-apa kok. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Ingat pada teman-teman saya di Batavia. Terutama kekasih saya, Elizabeth. Nanti juga kamu akan bisa melupakannya. Maka itu, kamu harus ikut ayah dan ibu untuk berkunjung ke rumah Pak Raisman. Selamat datang, selamat datang. Mardian, kenalkan ini. Pak Raisman, calon mertuamu. Iya, Pak. Mari, Pak Darius, Bu Darius, Mari, silakan mari, masuk. silakan. Ya, terima kasih. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Kamu jangan bawa karet sendiri. Ayo siapkan minum. Ini Farida. Farida, kenalkan ini Dan Mardian. Ingin sekali berkenalan denganmu. Mardian, calon suamimu. Maaf, Den. Farida itu memang pemalu. Maklum, gadis kampung. Tidak apa, saya mengerti. Tolong sampaikan pada Farida, saya ingin bicara empat mata dengannya. Baik, Den. Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Ada apa, Mbak Yu? Farida lari, aduh. Saya tahu kemana Farida pergi. Kemana? Sembara. Aku muak, aku benci. Tenang Farida, tenang. Apa yang telah dilakukan Mardian terhadapmu? Dia melamarku. Dia masih ada di rumahku dengan ayahnya dan ibunya. Dan Mardian resmi melamarmu? Atau hanya berkunjung untuk saling berkenalan? Mereka datang untuk mempertemukan saya dengan Mardian. Oh, baru pertemuan. Ya nggak apa-apa, nak. Baru pertemuan saja kok. Tidak usah panik. Tapi besok atau lusa pasti, Bu. Mereka benar-benar akan melamar saya. Maksud ibu, beberapa hari ini Nak Farida masih punya kesempatan untuk berpikir. Mencari jalan yang terbaik. Kalau belum apa-apa Nak Farida sudah panik seperti ini, malah akan memperburuk keadaan.
Kalau kunjungan mereka hanya akan melakukan pertemuan, terima saja, Nak. Nah, nanti kalau benar-benar mereka sudah mau melamar, baru Nak Farida menentukan sikap. Betul, Farida. Sekarang lebih baik kamu pulang saja. Ayahmu pasti cemas memikirkan kamu. Tidak mau. Saya benci pada mereka. Nih, aku tambah lagi sebanyak itu. Kalau kamu bisa membuat Sembara tidak mendekati lagi Farida. Beres. Yang begitu sih, enteng. Sebaiknya aku mengungsi ke Demak, ke rumah Pak Desumo. Beliau sayang padaku, pasti mau melindungi aku. Rupanya ini malingnya. Berani benar kamu membawa lari anak orang. Sembara tidak membawa lari saya. Saya yang datang ke rumahnya dan mengajaknya pergi. Diam! Kamu bikin malu keluarga. Ayo pulang! Sembara... Dia di sana. Ayo kejar.
Kenapa aku sebegini? Hausku pada darah manusia. Tidak bisa aku tahan. Celaka. Aku bisa ketagihan. Harimau kesasar. Iya benar. Seumur hidup, baru kali ini ada harimau gentayangan. Mencari mangsa manusia yang nyelonong masuk kampung. Mungkin harimau jadi-jadian. Ah, kamu bikin orang merinding saja. Sebab aku dengar Den Mardian membunuh induk harimau dan anaknya. Celaka. Berarti yang ini jantannya. Mau balas dendam. Kalau begitu, ini gara-gara Den Mardian. Aduh, Mardian. Gini hari tidurnya masih pulas. Kenapa dibuka, Bu? Sudah siang. Biasanya kamu bangun pagi. Kenapa kamu? Sakit? Tidak. Tutup lagi. Masih ngantuk. Mardian? Kenapa baju kamu penuh darah begini? Buat ngelap hidung, mimisan. Lain kali, kamu langsung saja kasihkan Simbo. Biar cepat dicuci. Iya, Bu. Yang itu Ada tamu juragan. Pak Kuwu dengan wakil-wakilnya. Paling cuma minta sumbangan. Maaf juragan, Iya. mengganggu.
Farida? Besok aku tunggu di telaga. Farida, kamu bicara dengan siapa? Farida? Ada apa, Ayah? Ayah dengar kamu berkata-kata. Berkata apa? Orang saya sedang menghafal tentang Kulo. Oh, hati-hati. Mak Lampir masih gentayangan. Kata orang Mak Lampir tidak akan muncul lagi. Sebab sudah kapok disiksa oleh Gusti Sultan Agung. Tapi berhasil kabur. Dan tidak mustahil, suatu saat nanti dia akan bangkit lagi untuk melakukan pembalasan. Mak Lampir tidak akan berani mendekati saya. Sebab saya punya ini. Raja Wahyu Agung. Siapa kau? Beraninya memanggil aku. Lancang. Aku Nyai Bidara, murid Ki Banaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Berdebah. Aku robek mulutmu. Ya, meskipun begitu, kau tetap harus hati-hati. Baik, Ayah. Halo, Mam. Hai, Pap. Kamu itu sudah jadi Belanda apa? Saya tidak suka ya bohong. Raisman, Oh, Bayu. Farida mana? Di dalam. Ada apa? Dan Mardian baru pulang dari Batavia. Juragan Darwis dan istrinya akan datang kemari untuk melamar Farida. Apa anaknya mau? Farida nggak mau. Kita paksa. Masa orang tua kalah sama anak? Hanya Den Mardian yang patut menjadi suami Farida. Tampan, terpelajar, dan kaya. Den Mardian di Batavia pergaulannya luas. Temannya noni-noni Belanda. Mana mau sama Farida yang gadis kampung? Anakmu itu cantik. Kalau didandani nggak kalah sama gadis-gadis kota. Dan Mardian pasti mau. Sembara! Farida, Sembara, Farida, maaf aku terlambat. tidak apa. Yang penting kamu datang. Dalam surat katanya ia sakit keras. Saya jadi repot. Terburu-buru pulang. Ternyata ia tidak apa-apa. Kalau ayah kirim surat, kasih kabar biasa, kamu pasti tidak akan pulang. Mulai sekarang, kamu tidak usah kembali ke Batavia. Loh? Mardian,
Ayah sudah tua. Sudah saatnya kamu harus meneruskan perusahaan ayah. Untuk itu, Mardian, kamu harus sudah mulai memilih calon istri. Kawin? Iya. Oh, itu toh. Jadi saya disuruh pulang buru-buru, disuruh kawin. Disuruh ambil alih perusahaan ayah. Bolehlah, saya mau. Tapi kalau disuruh kawin, nanti dulu. Ibu sudah pilih calon untuk kamu. Gadis kampung. Jangan gampang merendahkan seseorang. Kamu lihat saja dulu orangnya. Besok kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Kamu harus bertemu dengan Farida. Setelah itu, baru kamu boleh kasih penilaian. Ya? Kalau saya tidak ada acara? Aku sering ketakutan sendiri. Apa yang kita dambakan akan hancur begitu saja hanya karena perbedaan semata. Perbedaan apa? Perbedaan yang sepele, tapi berat. Kamu orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Jangan berkata begitu, Sembara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kamu bisa berkata begitu. Tapi ayahmu, budemu, mereka tidak akan membiarkan kamu anak satu-satunya kawin dengan orang miskin. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Bude Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Bicara yang benar. Farida kemana? Saestu, Ndoro. Tadi, Tenayu bilang mau ke sungai. Cuma ke sungai. Sampai sore begini belum pulang. Iya. Dia pergi dengan laki-laki. Farida sudah punya kekasih. Yang saya tahu, tidak, Ndoro. Kalau kamu bohong, awas. Aku usir kamu dari sini. Ida? Farida? Kamu dari mana? Bicara terus terang. Dari sungai. Janjian dengan laki-laki di sungai itu? Syukurlah. Aku sudah cemas kalau kamu bergaul dengan laki-laki rendahan. Kamu jangan bergaul dengan laki-laki manapun. Sebab aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Tampan, berpendidikan, dan kaya. Biar tampan, berpendidikan, dan kaya. Kalau tidak cinta, saya tidak mau. Farida? Anakmu sudah punya kekasih. Dia sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Mana aku tahu? Kamu bapaknya. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Tidak. Sungguh. Sama sekali saya tidak tahu. Bayu tahu dari mana? Farida yang mengatakannya sendiri. Dari omongannya yang selalu membantah aku, kelihatan sekali kalau dia sudah punya kekasih. Sampai kapanpun, Emak tidak akan bisa menerima Raisman. Emak tidak bisa melupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap ayahmu. Dialah yang membuat ayahmu menderita sampai dengan akhir hayatnya. Kalau kamu mencintai Farida, cintailah dia. Dia anak yang baik. Mak senang sama dia. Terima kasih, Mak. Tapi kamu harus sudah siap. Maksud Emak? Penolakan emak terhadap pinangan Raisman sudah pasti membuatnya kecewa. Dan tidak mustahil dia akan melampiaskan kekecewaannya terhadap kamu dengan melarang Farida berhubungan dengan kamu. Selain itu, Raisman adalah laki-laki yang gila harta. Cocok dengan kakak perempuannya, Rosmina. Katmo, besok kita berburu. Besok? Tapi Den Mardian harus bertemu dengan Farida. Dia kan calon istri Aden. Malas aku. Sudah, jangan pikir itu. Bukan urusanmu. Yang penting, besok kamu kumpulkan orang-orang. Kita pergi berburu.
Berburu kemana, Den? Aku yang harus tanya sama kamu. Kamu yang lebih tahu tempat di sini. Hutan mana yang banyak binatang buruannya? Kalau hutan yang banyak binatang buruannya ya hutan larangan, Den. Tapi jangan, Den, jangan. Kenapa? Banyak harimaunya, Den. Justru itu yang aku cari. Harimau. Aku suka kulit harimau. Di Batavia, kulit harimau mahal. Bukan harimau biasa, Den. Harimau siluman. Kamu percaya tahyul? Zeh, kamu orang picik. Mardian, ayah dan ibu hari ini sudah berjanji mau ke rumah Pak Raisman. Kemarin kan saya sudah bilang, kalau tidak ada acara. Nah, sekarang saya ada acara. Berburu. Mar. Masih banyak waktu. Besok, lusa, dan hari lain. Damam, dabab. Dan Mardian mau ke hutan larangan. Mardian, jangan berburu di hutan larangan. Hutan larangan itu bukan hutan biasa. Itu hutan siluman. Jangan khawatir, Bab. Ek sudah kenyang menjelajahi hutan yang angker. Hutan Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan banyak lagi. Hutan larangan, tidak ada apa-apanya. Jalan! Berhenti. Siapa kau? Jangan diteruskan. Lebih baik kalian kembali. Tunjukkan tanda perintah. Apakah kau seorang amtenar yang diperintah kompeni untuk menjaga hutan ini? Atau kau prajurit Mataram? Den Mardian, bicara apa? Orang itu kan makhluk halus. Mana tahu dia aturan seperti itu. Kau bingung. Berarti kau cuma mengada-ada. Minggir. Aku tidak punya waktu meladeni orang yang otaknya picik. Anak muda sombong. Kamu yang tidak tahu aturan. Den, sudah Den, kita pulang saja. Kita pulang Den, sudah. Pantas kau berani menghalangi aku. Rupanya kau punya ilmu kebal, ha? Den, kita pulang saja Den. Ya, kita pulang saja. Jalan terus. Aku akan buktikan pada kalian bahwa setan di demi tidak ada. Itu semua tahayul. Ayo. Jalan. Hah.
Den? Suara orang menangis. Goblok, dasar penakut. Itu suara orang-orang kampung terbawa angin kemari. Ayo jalan. Pada kemana semuanya? Apa, Den? Harimau. Harimau? Aku tembak 2 ekor tadi. Induknya dan anaknya. Mardian, keluar. Keluar, Mardian. Atau aku seret dengan paksa. Ada apa ini? Berteriak-teriak seenaknya. Ayo cepat jalan. Ayo keluar. Ayo cepat jalan. Ayo. Cepat. Den Mardian, mau kemana? Jangan ikut campur. Tunggu saya di sini sampai saya datang. Mengerti? Iya, Den. Den Mardian! Den! Ayo cari! Den Mardian! Den! Den Mardian! Den Mardian! Den! Den Mardian! Den! Den! Den Mardian! Den Mardian! Den Mardian! Den! Den! Den Mardian! Tangkap! Tangkap! Mardian! Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai begini? Kenapa ini? Mardian. Mardian. Kerja lagi. Ayo, kerja lagi. Den Mardian tidak apa-apa. Kiai yang hebat itu tadi mana? Loh, bukankah tadi dengan Pak Kiai jalan bersama-sama ke sini? Tidak. Malah saya lihat tadi dengan juragan. Tidak. Malah saya belum berterima kasih kepadanya. Ya, mungkin masih di luar ya. Mau dipersilahkan masuk, kita jamu makan. Mari kita cari.
Tidak ada, Pak Kiai. Iya, kemana ya? Apa Pak Kiai kenal dia? Tidak. Melihatnya pun baru sekarang. Aneh. Aku menghukum Mardian. Menjadi harimau. Kamu sakit, Mardian? Tidak, Bu. Kenapa? Wajahmu kok pucat? Cuma kurang tidur saja. Tidak apa-apa kok. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Ingat pada teman-teman saya di Batavia. Terutama kekasih saya, Elizabeth. Nanti juga kamu akan bisa melupakannya. Maka itu, kamu harus ikut ayah dan ibu untuk berkunjung ke rumah para Isman. Selamat datang, selamat datang. Mardian, kenalkan ini. Pak Raisman, calon mertuamu. Iya, Pak. Mari, Pak Darius, Bu Darius, Mari, silakan mari, masuk. silakan. Iya, terima kasih. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Kamu jangan bawa karet sendiri. Ayo siapkan minum. Ini Farida. Farida, kenalkan ini Dan Mardian. Ingin sekali berkenalan denganmu. Mardian, calon suamimu. Maaf, Den. Farida itu memang pemalu. Maklum, gadis kampung. Tidak apa, saya mengerti. Tolong sampaikan pada Farida, saya ingin bicara empat mata dengannya. Baik, Den. Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Ada apa, Mbak Yu? Farida lari, aduh. Saya tahu kemana Farida pergi. Kemana? Sembara. Aku muak, aku benci. Tenang Farida, tenang. Apa yang telah dilakukan Mardian terhadapmu? Dia melamarku. Dia masih ada di rumahku dengan ayahnya dan ibunya. Dan Mardian resmi melamarmu? Atau hanya berkunjung untuk saling berkenalan? Mereka datang untuk mempertemukan saya dengan Mardian. Oh, baru pertemuan. Ya nggak apa-apa, nak. Baru pertemuan saja kok. Tidak usah panik. Tapi besok atau lusa pasti, Bu. Mereka benar-benar akan melamar saya. Maksud ibu, beberapa hari ini Nak Farida masih punya kesempatan untuk berpikir. Mencari jalan yang terbaik. Kalau belum apa-apa Nak Farida sudah panik seperti ini, malah akan memperburuk keadaan.
Kalau kunjungan mereka hanya akan melakukan pertemuan, terima saja, Nak. Nah, nanti kalau benar-benar mereka sudah mau melamar, baru Nak Farida menentukan sikap. Betul, Farida. Sekarang lebih baik kamu pulang saja. Ayahmu pasti cemas memikirkan kamu. Tidak mau. Saya benci pada mereka. Nih, aku tambah lagi sebanyak itu. Kalau kamu bisa membuat Sembara tidak mendekati lagi Farida. Beres. Yang begitu sih, enteng. Sebaiknya aku mengungsi ke Demak, ke rumah Pak Desumo. Beliau sayang padaku, pasti mau melindungi aku. Rupanya ini malingnya. Berani benar kamu membawa lari anak orang. Sembara tidak membawa lari saya. Saya yang datang ke rumahnya dan mengajaknya pergi. Diam! Kamu bikin malu keluarga. Ayo pulang! Sembara... Dia diseret ke sana. Ayo kejar. Ayo.
Kenapa aku sebegini? Hausku pada darah manusia. Tidak bisa aku tahan. Celaka. Aku bisa ketagihan. Harimau kesasar. Iya benar. Seumur hidup, baru kali ini ada harimau gentayangan. Mencari mangsa manusia yang nyelonong masuk kampung. Mungkin harimau jadi-jadian. Ah, kamu bikin orang merinding saja. Sebab aku dengar Dan Mardian membunuh induk harimau dan anaknya. Celaka. Berarti yang ini jantannya. Mau balas dendam. Kalau begitu, ini gara-gara Den Mardian. Waduh, Mardian. Gini hari tidurnya masih pulas. Kenapa dibuka, Bu? Sudah siang. Biasanya kamu bangun pagi. Kenapa kamu? Sakit? Tidak. Tutup lagi. Masih ngantuk. Mardian? Kenapa baju kamu penuh darah begini? Buat ngelap hidung, mimisan. Lain kali, kamu langsung saja kasihkan Simbok. Biar cepat dicuci. Iya, Bu. Ada tamu juragan. Pak Kuwu dengan wakil-wakilnya. Ah, paling cuma minta sumbangan. Maaf juragan. Iya. Mengganggu. Kami ada kepentingan dengan anak juragan. Ada apa dengan anak saya? Kami ingin mengajak berburu. Berburu harimau. Katmo, Iya, tolong panggil Mardian. baik juragan. Mari, silakan masuk. Mardian, duduk. Ini Pak Kuwu, ada perlu sama kamu. Begini, Den. Tadi malam, seorang penduduk mati diterkam harimau. Den Mardian kan punya bedil. Kami mengharapkan bantuannya agar menembak harimau itu. Harimau itu pasti akan kembali, mencari mangsanya lagi. Untuk itu, kami akan memburunya. Kami harapkan Den Mardian bergabung dengan kami. Semuanya sudah kumpul. Sudah, Pak Kuwu. Tinggal satu orang saja, Den Mardian. Nah, itu Den Mardian datang. Ayo diam. Kenapa kamu bawa gila? Ya, tidak tahu, Den. Si Tamang tidak seperti biasanya. Biar aku tembak. Waduh, jangan, Den. Jangan. Anjing saya bukan anjing gila. Raden tenang saja. Si Tamang ini tidak berbahaya. Saya jamin itu, Den. Sudah siap, Den? Siap. Ayo semuanya berangkat. Ayo, jalan. Kalian menyebar. Sebagian ke kiri, yang lain ke kanan. Heran. Kemana ngumpetnya harimau itu? Mungkin bukan harimau biasa, Pak Kuwu. Tapi harimau jadi-jadian. Apa memang ada harimau jadi-jadian itu? Tanya saja sama Den Mardian. Yang sekolahnya di Batavia. Pasti tahu. Harimau jadi-jadian itu hanya ada dalam dongeng. Bagi saya yang sekolah di Batavia, dongeng itu hanya omong kosong. Semua harus dibuktikan. Baru orang akan percaya. Siapa yang berani membuktikannya? Taruhannya tidak main-main. Nyawa. Saya akan coba.
Kamu? Berani kamu? Ya, sebab saya yakin harimau yang masuk kampung kita ini bukan harimau biasa, tapi harimau jadi-jadian. Harus kita buktikan dulu, Pak Kuwu. Ya, siapa tahu di antara kita ini yang jadi harimau jadi-jadian. Keparat. Orang itu harus dilenyapkan. Pergunakanlah semua ilmu yang kamu pelajari untuk kepentingan orang banyak. Carilah seorang laki-laki yang terkena kutuk, yang membuatnya menjadi manusia harimau. Harimau jadi-jadian, Guru? Ya, perbuatannya merugikan orang banyak. Rakyat jadi gelisah. Tugasmu lah melenyapkan sumber yang mengganggu ketentraman rakyat. Baik, Guru. Harimaunya tidak ketemu, kan? Kok tahu? Biar dicari semalam suntuk, pasti tidak akan ketemu. Kenapa? Karena harimaunya ikut berlari-lari dengan Pak Kuwu. Maksudmu? Den Mardian itulah harimaunya. Pak Kuwu ingat si tameng anjing saya. Begitu melihat Den Mardian, langsung menyerang. Aku juga heran waktu itu. Kenapa si Tameng benci sekali kepada Den Mardian? Kita harus mengintainya terus-menerus. Dan begitu dia berubah menjadi harimau, saat itulah kita tangkap beramai-ramai. Iya. Hah? Suradi! Suradi! Tadi malam, Pak Kuwu dan saudaranya yang ahli berburu harimau itu meninggal. Mengerikan sekali. Dua-duanya habis disobek-sobek binatang buas. Apa? Harimau? Mungkin. Harimau itu pasti yang tadi malam dikejar oleh Mardian. Lalu ia menyerang kepala kampung untuk balas dendam. Kamu tidak melayak Pak Kuwu? Nanti saja di pemakaman langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Siapa pemuda gagah yang berdiri dekat payung? Itu Den Mardian, putra Juragan Darwis. Calon suami Farida, namanya juga Mardian, anak Juragan Darwis. Apakah ini orangnya? Kalau benar, celaka Farida. Aku harus menyelamatkan Farida. Hei, Sembara. Ada apa itu? Jalannya seperti menagih hutang. Sir, sini Sir. Penting. Ada apa? Ada sabetan apa? Sabetan gundulmu. Kau kenal Mardian? Siapa yang tidak tahu Mardian? Tapi hanya sekedar tahu. Kenal tidak. Wong melihat wajahnya juga belum pernah kok.
Itu calon suami Farida. Iya, aku tahu. Anaknya Juragan Darwis kan, yang saudagar besar itu. Hah, bagi Pak Raisman yang pedagang itu ya pasti milih Mardian. Daripada milih kamu yang nggak punya apa-apa, cuma modal dengkul. Ya toh? Makanya jadi orang itu jangan miskin. Sir, tolong aku ya. Ah, soal tolong-menolong itu beres. Apalagi dengan teman. Ya, tapi ya tolong apa dulu. Aku ingin ketemu Farida. Penting banget. Waduh, berat Sembara. Soalnya Farida itu sekarang jadi gadis pingitan. Nggak bebas seperti dulu lagi. Usahakan bisa, Sir. Ini menyangkut hidup matinya Farida. Hidup mati? Apa aku tidak salah dengar? Aku tidak bisa cerita banyak. Pokoknya kau atur bagaimana caranya supaya aku bisa ketemu Farida. Ya, kapan dan di mana? Di Telaga Biru, Kamis Wage, tepat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Nona Farida. Ana punya barang bagus-bagus. Aku Basir. Siapa dia, Farida? Ana pedagang, Tuan. Nona Farida ada pesan barang sama Ana. Betul, Ayah. Barangnya bagus-bagus. Bawa langsung dari Arab. Iya, langsung dari Tegal. Farida bilang Arab. Kamu bilang Tegal. Ah, Tuan jangan salah faham. Di Arab ada kota namanya Tegal. Ya, mungkin kalau di sini Tagul disebutnya. Kalau Tagul itu artinya kekenyangan, Tagul, Tegal. Nona tidak akan menyesal beli selendang ini. Selendang ini asli dari Tegal. Ada apa? Sembara ingin ketemu di Telaga Biru. Kamis Wage, tepat tengah hari. Kamu jangan sampai tidak datang, soalnya katanya penting. Katakan padanya, aku pasti datang. Ya. Sir, mana Farida? Sampai tidak pesanku? Lebih dari sampai, Sembara. Sumpah. Kok belum datang? Sabarlah. Sekarang ini kan Farida nggak gampang keluar rumah. Sembara! Selendang ibuku. Kata Basir ada sesuatu yang penting sekali. Iya, mengenai keselamatanmu. Kamu khawatir terhadap bahaya yang mengancamku. Tapi kamu sama sekali tidak peduli pada Mardian yang mau melamarku. Inikah bukti dari cintamu kepadaku? Apa yang telah kamu lakukan untuk melepaskan aku dari cengkraman Mardian? Sama sekali tidak ada. Farida, ingat, bahaya sedang mengancam kamu. Biarlah bahaya itu menghancurkan diriku. Aku menyesal telah mencintai laki-laki penakut seperti kamu, pengecut. Sembara harus dilenyapkan. Dia jadi penghalang yang paling berat bagi perkawinan Farida dengan Den Mardian. Lalu harus bagaimana? Biar aku yang urus. Kamu tahu beres saja. Sembara bukan orang sembarangan. Bu Rusmina lihat sendiri. 5 orang anak buah saya yang paling hebat. Tidak ada apa-apanya buat Sembara. Anak buahmu itu tidak becus apa-apa. Maka itu, saya harus sewa jago-jago bayaran. Yang benar-benar hebat. Paling sedikit 4 orang. Dan mereka bayarannya mahal. Ya sudah. Aku bayar separuh dulu. Sisanya kalau sudah selesai. Rasain.
Terima kasih. Siapa Kisanak? Aku Panglima Kumbang. Panglima Kumbang? Guruku Kiai Jabat mengatakan bahwa Panglima Kumbang adalah penguasa hutan larangan. Gurumu Kiai Jabat adalah penguasa hutan larangan. Aku wakilnya. Oh. Andika adalah murid susuhunan Pangeran Sepuh. Kami wajib melindungi Andika. Bila mana membutuhkan bantuan, panggil saja saya. Terima kasih Panglima Kumbang. Gila, hewan itu kamu ajak bicara? Binatang juga seperti manusia, punya perasaan dan butuh kasih sayang. Jadi kalau kamu ingin disayang binatang, kamu harus bicara yang manis-manis. Sudah, tinggalkan saja. Biar aku yang urus. Sampai luka parah begini, kemana yang lain? Mereka tewas oleh harimau. Kawannya Sembara. Kawannya? Aku lihat dia bicara dengan kawannya. Harimau Kumbang. Aku tahu sekarang. Sembara punya ilmu tinggi karena dia harimau jadi-jadian. Manusia harimau? Iya, Sembaralah orangnya. Dan yang paling mencemaskan, dia selalu mendekati Farida. Farida dalam bahaya. Kita tak boleh tinggal diam. Manusia harimau? Bukankah hanya ada dalam dongeng? Ada, Ayah. Manusia harimau itu memang ada. Manusia seperti itu akan berubah menjadi harimau pada saat bulan purnama. Ia merasakan lapar yang sangat luar biasa. Lalu gigi taringnya menjadi panjang, kemudian tangan dan kakinya keluar bulu-bulu. Bulu harimau. Kamu tahu dari mana? Dari pengalaman. Dari baca buku barangkali? Iya, betul. Buku. Di Batavia banyak buku yang mengupas tentang manusia harimau. Sudah 3 orang mati korban keganasan Sembara. Juragan, Sembara harus ditangkap. Dan jangan dibiarkan hidup. Serahkan pada saya, Ayah. Sekali tembak, mati dia. Kamu jangan sembrono, Mardian. Jangan main tembak seenaknya. Sembara itu manusia. Harimau jadi-jadian berbeda dengan harimau biasa. Gigitan harimau biasa bisa diobati, sehingga bisa sembuh. Tapi gigitan harimau jadi-jadian tidak bisa diobati, kecuali oleh orang khusus yang berilmu tinggi. Lalu kemana kita mencarinya? Di Kademangan Batang. Tempatnya Mardian. Memangnya orang yang menjadi harimau jadi-jadian itu ada di Kademangan Batang? Iya. Siapa? Nanti kau juga akan tahu. Mumpung mereka belum jauh, kepung. Cepat, Lor. Ayo cepat. Dasar orang gila. Kenapa kita dikatakan manusia harimau? Celaka. Kita bisa dicincang oleh orang satu kampung. Lari terus, Sir. Ayo cepat. Habislah kita. Mau lari kemana, Sembara? Kita turun ke bawah. Alah, saya lebih baik dicakar 17 janda daripada harus menuruni jurang ini. Sudah, Sir. Pokoknya kita terjun. Terjunnya sendiri. Saya pasrah. Saya lebih baik dipukuli orang-orang kampung itu. Alah. Itu dia sebelum itu. Ayo, Mas. Ayo, itu dia. Ayo, itu dia. Ayo, cepat. Jangan terus. Dibikin gerak itu dia. Itu dia. Ayo, cepat. Putar.
Sungai itu banyak buayanya. Mereka pasti tidak akan selamat. Mereka pasti jadi santapan buaya. Kita sudah berada di mana ini, Sir? Sepertinya kita sudah jauh dari Kademangan Batang. Sayang. Loh, kok sayang? Bukankah kita di sini lebih aman? Lah orang-orang Kademangan kan tidak mungkin sampai sini. Nanti malam kita harus kembali ke sana. Kamu gila apa? Mau bunuh diri? Nanti malam dia berubah jadi harimau. Orang-orang kampung itu harus diselamatkan dari malapetaka. Sir, cepat, Sir. Harimau itu sudah muncul. Kita harus bisa membunuhnya. Sembara! Sembara! Aku tidak kuat lagi, Sembara. Aku nyerah. Hah? Den Mardian?
Den Mardian. Kirun, Kenapa ada di kebun, Den? Dan kakinya kenapa? tadi malam aku berkelahi dengan harimau jadi-jadian. Harus cepat diobati, Den. Hati-hati, Den. Iya. Hati-hati. Iya. Awas. Peletku tidak dijual murah. Jaminannya, kalau gagal, potong ibu jariku. Baik, saya setuju. Ini, taburkan ke dalam minuman Farida, kemudian membaca mantranya. Seharian mengurung diri saja di dalam kamar. Sekali-kali keluar, Denayu, biar segar. Males, Yem. Den, ini saya buatkan wedang jahe. Nah, begitu kan segar, Denayu. Kalau Mardian minum air ini, malam ini juga dia akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Bagaimana mungkin Mardian bisa minum air itu kalau tidak disodorkan pada dia? Tugasmu, Lasir, untuk meminumkan air ini pada Mardian. Nah, aku lagi kan yang disuruh. Aku gantikan. Nyai bantu dulu orang-orang di belakang ya. Baik, Bi. Surti, kamu tunggu sampai pengantin datang ya. Ya, Bi. Hidangannya sudah siap. Sampun, Doro. Ayo. Dari tadi siang kalian belum makan. Sekarang makan dulu. Nanti ke depan lagi. Sudah, silakan makan. Jeng, sebaiknya kita jangan ganggu, biar lebih mesra. Iya. Makannya biar nikmat. Makan ya. Farida, pandanglah Kakang.
Farida, kau cantik sekali. Aku bangga punya istri seperti kamu. Aku juga. Aku beruntung punya suami Kakang Mardian. Kakang, bawalah aku pergi. Tentu istriku. Kita akan menikmati kebahagiaan selamanya. Hanya kita berdua. Ayo dimakan. Kalau dingin, nggak enak. Kenapa, Kakang? Tidak apa-apa. Ayo ke kamar. Kakang, kenapa? Kenapa, Kakang? Kakang, kenapa? Kenapa, Kakang? Kakang, Kakang. Raisman, anakku. Farida. Farida. Farida menjerit. Pintunya dikunci dari dalam. Dobrak! Iya, dobrak saja. Jangan masuk, jangan masuk. Maaf Kisanak. Iya. Ini kampung apa? Karangmangsa. Aden mau kemana? Kademangan Batang. Oh, jauh sekali, Den. Di sini sudah keluar dari wilayah Mataram. Mau kemana aku sekarang? Rahasiaku sudah terbongkar. Pulang ke Kademangan Batang sama saja aku bunuh diri. Aku harus mencari orang sakti yang bisa menyembuhkan aku. Tidak menjadi harimau jadi-jadian lagi.